Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ini ceramah Buya yang ke-20. Masih berkenaan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah pada saat menikah dengan Khadijah binti Khuwailid usianya 25 tahun. Sementara Khadijah binti Khuwailid usianya 40 tahun. Pada saat setelah menikah, Khadijah binti Khuwailid mempercayakan seluruh urusan bisnisnya kepada sang suami Abdullah, Muhammad bin Abdullah maksudnya. Padahal saat itu urusan bisnisnya begitu sangat luar biasa, besar, baik secara kuantitas ataupun secara kualitas. Secara kuantitas begitu sangat beraneka ragam apa yang diperjualbelikan. Secara kualitas juga luar biasa, manajemennya yang begitu rapih. Usahanya itu makin dikenal di kalangan masyarakat, baik di Jazirah Arab ataupun di tetangga-tetangga Jazirah Arab. Juga secara cakupannya, radiusnya itu sampai ke Syam, ke negeri Syam. Tetapi itu semuanya diserahkan sekarang kepada sang suami. Adapun alasannya paling tidak ada dua alasan. Yang pertama, Khadijah percaya betul kepada sang suami yang sudah mulai piawai berbisnis. Meskipun tidak banyak pengalaman, tetapi membuktikan pada saat Khadijah mempercayakan bisnisnya ke negeri Syam, itu dapat dilaksanakan dengan baik dan mendapatkan keuntungan yang besar yang ditangani oleh Muhammad bin Abdullah. Adapun alasan keduanya, Khadijah akan fokus untuk mengurus rumah tangganya. Jika Allah memberikan izin Khadijah mempunyai anak, maka Khadijah sudah berjanji akan mengurusnya dengan sebaik-baiknya, tidak terganggu dengan urusan bisnisnya. Suatu hari baginda Rasul berbicara kepada sang istri, "Wahai istriku tercinta, alhamdulillah ini bisnis kita ini makin berkembang dengan pesat. Saya mengusulkan bagaimana kalau sekarang ini sudah mulai meningkatkan infak kita, sedekah kita, pemberian kita kepada kaum fuqara masakin dan anak-anak yatim." Mendengar usulan dari sang suami, Khadijah begitu senang. Sebagaimana kita ketahui bersama, bagaimana Khadijah sebelum nikah dengan baginda Rasul, dengan Muhammad bin Abdullah, beliau seorang dermawan. Gayung bersambut, alhamdulillah, pemberian infak sedekah, kebaikan kepada fuqara masakin dan kaum yatim itu lebih ditingkatkan lagi secara kuantitas ataupun kualitas. Begitu banyak orang-orang yang dibantu oleh Khadijah dan Muhammad bin Abdullah. Dengan diberikannya pemberian itu kepada masyarakat yang miskin, maka bisnisnya bukan berkurang, bukan tidak berkembang, bahkan lebih berkembang lagi. Sebagaimana janji Allah, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu." Dan apa yang kamu berikan, infak yang kamu berikan,
wa huwa yukhlifuh. Allah akan menggantinya. Begitulah kondisi bisnis yang dilakukan oleh baginda Rasul atas kepercayaan Khadijah selaku istrinya. Kemudian suatu hari Khadijah berbicara kepada sang suami yang kira-kira begini ucapannya, "Wahai kakandaku tercinta, alhamdulillah saya sepertinya hamil karena sudah cukup lama saya lambat haid." Baginda Rasul mendengar itu sangat berbahagia. Beliau sangat memimpikan mempunyai turunan yang banyak. Kabar kehamilan Khadijah menyebar di kalangan masyarakat Arab. Karena beliau adalah orang yang terkenal sebagai pengusaha sukses. Begitupun sang suami Muhammad bin Abdullah, seseorang yang mendapatkan gelar Al-Amin. Menyebarlah kabar bahwa Khadijah hamil. Masyarakat pada umumnya menanggapi dengan biasa, ya tentu ikut juga berbahagia. Tetapi bagi tokoh jahiliyah yang suka menyembah berhala, terutama Lata, Uzza, dan Manat, mereka itu betul-betul memberikan atau menyebarkan kabar yang kurang mengenakan. Para tokoh jahiliyah saat itu mengatakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, jika keluarga Muhammad atau jika Khadijah melahirkan seorang anak laki-laki, maka dia termasuk keluarga yang beruntung, akan mendapatkan apa itu istilahnya itu, ujian dari Lata, Uzza, dan Manat. Tetapi sebaliknya, jika Khadijah melahirkan seorang anak perempuan, maka itu kesialan bagi keluarga dia. Memang perlu diketahui bahwa di zaman itu, jika lahir seorang anak laki-laki, begitu sangat diagung-agung. Begitu bangga ayahnya pas lahir nih, kalau anak laki-laki maka digendongnya si anak laki-laki itu, dibawa ke dekat Ka'bah, kemudian disimpan pedang ayahnya di sebelah kanan si anak laki-laki itu. Mereka bangga bersorak-sorai teman-temannya. Tetapi sebaliknya, jika yang lahir itu seorang anak perempuan, maka si ayahnya itu begitu sangat sedih, malu oleh teman-temannya. Bahkan kadang-kadang tidak diberitahukan bahwa istrinya sudah melahirkan. Bahkan tidak sedikit para bapaknya itu membunuh anak-anak perempuannya, dikubur hidup-hidup, karena mereka merasa sial punya anak perempuan. Begitu kondisi di zaman jahiliyah saat itu. Baginda Rasul saat itu tidak terpengaruh dengan ucapan-ucapan bahkan sedikit ejekan dari mereka. Baginda Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan bagi baginda Rasul tidak menjadi masalah, mau anak laki-laki ataupun juga anak perempuan. Dan dari saat itu sampai sekarang, bahkan sampai kiamat nanti, kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di rahim kita. Dalam pengertian tidak bisa diketahui itu, apakah nanti anak kita ini laki-laki atau anak perempuan yang Allah takdirkan. Bukan diketahui dalam arti sekarang kan sudah zaman USG, oh anaknya
laki-laki diketahui di dalam perut istrinya, oh anaknya perempuan, bukan itu. Kalau masalah itu juga dari dulu juga sudah dipahami. Tapi yang dimaksud di sini adalah sebagaimana di dalam surat Luqman, ya, akhir surat Luqman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Begitu. Sesungguhnya hanyalah Allah yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Yang dimaksud adalah kiamat kubro. Tidak ada seorang pun yang tahu kiamat kubro. Adapun ciri-ciri kiamat yang baginda Rasul sampaikan itu adalah ciri-ciri kiamat kecil. Berikutnya, siapa yang tahu? Tidak akan tahu hujan atau tidaknya. Angin ataupun awan sudah ada di atas, sudah mendung, tapi Allah tidak takdir hujan, tidak hujan. Kemudian yang terakhir, tidak akan tahu siapapun nantinya yang di dalam rahim itu laki atau perempuan. Sampai sekarang bahkan sampai kiamat tidak bisa kita pasti ini anak laki-laki. Pada saat misalkan kehamilan, pasti ini anak perempuan. Tuh. Kalau ingin anak laki-laki misalkan begini, kalau ini ingin anak perempuan begini, tidak. Nah, makanya dikatakan ya'lamu ma fil arham. Jadi tidak akan tahu siapapun, apakah laki atau perempuan, kita nanti akan punya anak. Bukan artinya bahwa dalam rahim setelah kehamilan 4 bulan diketahui laki dan perempuan. Itu memang sudah takdir Allah tentukan, atau laki perempuan. Kemudian lahirlah alhamdulillah dengan lancar, dan lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki yang lahir itu Muhammad bin Abdullah memberi nama Qasim. Artinya orang yang bersumpah. Mengapa Muhammad bin Abdullah memberi nama anak laki-lakinya, anak laki-laki yang pertamanya adalah Qasim? Karena beliau ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa aku bersumpah tidak akan pernah terpengaruh oleh budaya jahiliyah. Mereka mengatakan anak laki-laki begitu agung dan harus diagungkan, anak perempuan begitu hina dan dihinakan. Baginda Rasul dalam posisi anak laki-laki bersyukur, anak perempuan juga bersyukur. Semuanya adalah pemberian dari Allah. Beliau bersumpah tidak akan terpengaruh. Kemudian yang berikutnya, beliau bersumpah tidak akan pernah membawa anaknya meskipun laki-laki ke dekat Ka'bah, tidak akan. Dan memang itu tidak dilakukan oleh baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul bersumpah tidak akan pernah menyimpan pedangnya di sebelah kanan anaknya, tidak akan pernah. Dan memang beliau tidak melakukan itu. Makanya itu anak yang pertama yang disebut Qasim. Itu maksud baginda Rasul memberikan nama Qasim kepada anak yang pertamanya. Tokoh-tokoh jahiliyah melihat kondisi atau pada kenyataannya baginda Rasul tidak membawa anak laki-lakinya ke depan Ka'bah dan juga tidak menyimpan pedangnya di sebelah kanan anaknya itu, mulai curiga jangan-jangan ini Muhammad ini tidak takut oleh Latah, Uzza dan Manat. Kalau begitu termasuk orang yang membangkang kepada Tuhan kita, kata mereka. Kemudian di sisi lain, orang-orang yang beriman terutama yang dipimpin oleh Warqah bin Naufal yang memegang kitab-kitab terdahulu, yaitu Injil dalam hal ini, karena memang Al-Quran belum diturunkan. Warqah bin Naufal dan teman-temannya merasa yakin bahwa Muhammad ini adalah calon nabi di masa yang akan datang. Bagaimana Muhammad bin Abdullah tidak pernah takut dengan Latah, Uzza dan Manat, tidak pernah tersentuh dengan penyembahan-penyembahan seperti itu.
Setelah lahir diberi nama Qasim, Khadijah binti Khuwailid dan Muhammad bin Abdullah fokus untuk memelihara anaknya, mengurusnya dengan sebaik-baiknya. Ya tentu kondisi sangat mendukung. Keluarga Muhammad bin Abdullah dan Khadijah binti Khuwailid keluarga yang kaya raya. Segala ada, tidak mungkin kekurangan gizi. Makanan yang bergizi, pakaian, dan juga tentu ada para pembantu rumah tangga yang dilibatkan untuk mengurus Qasim. Namun pada suatu hari yang tidak mungkin dilupakan oleh Khadijah juga Muhammad, Qasim mendadak sakit, demam tinggi, dan dalam waktu yang begitu sangat singkat. Suhunya begitu sangat tinggi, sempat dibawa ke tabib saat itu, tetapi sudah tidak bisa tertolong. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal Qasim bin Muhammad. Khadijah begitu sangat sedih. Juga termasuk Muhammad bin Abdullah. Beliau menitikkan air mata. Nah, dalam hal ini kita sudah yakin bahwa meninggalnya Qasim ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dihindari oleh siapapun, termasuk oleh keluarga Muhammad dengan Khadijah. Demikian ceramah yang ke-20 yang Buya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.